Berlatar di sebuah penjara, kisah akan berfokus kepada seorang pria yang bernama Frank Morris. Dia adalah seorang narapidana yang baru saja dipindahkan ke sel paling ketat di dunia yang bernama Alcatraz, narkoba dan pencurian senjata. Alcatraz sendiri berada di sebuah pulau di tengah lautan, penjara paling sadis dan sangat ketat. Tak pernah ada seorang pun narapidana yang pernah berhasil kabur dari penjara itu. Suatu hari di tempat makan, Frank berkenalan dengan seorang napi yang bernama Ledmus. Di situ terlihat mereka berdua yang sangat akrab satu sama lain, saling berbincang dan berbagi cerita. Saat selesai makan, kepala sipir memanggil Frank untuk menemuinya di sebuah ruangan. Di situ si kepala sipir menjelaskan tentang aturan di dalam penjara itu sekaligus memperingatkan kepada Frank jangan coba-coba untuk kabur di penjara ini. Karena setiap narapidana yang mencoba untuk kabur selalu berakhir dengan penangkapan kembali atau bahkan mati. Alih-alih mendengarkan penjelasan si kepala sipir, Frank malah mencuri salah satu gunting kuku yang menurutnya bisa berguna suatu hari nanti. Keesokan paginya saat Frank dipekerjakan di perpustakaan, ia bertemu dengan seorang tahanan berkulit hitam yang sudah 10 tahunan berada di dalam penjara itu. Pria itu bernama English. Beruntung English ini adalah sosok tahanan yang sangat baik. Di situ English mengatakan kepada Frank untuk tidak melakukan hal-hal yang bodoh, termasuk mencoba untuk kabur dari penjara ini demi keselamatan nyawanya. Sliced my Achilles tendon to get out. Siang harinya Frank bertemu dengan seorang tahanan yang bernama Dalton yang punya hobi melukis. Di situ terlihat Dalton sedang asik melukis sebuah lukisan yang sangat indah sekali. You scared of dying? Lalu setelah itu Frank menghampiri English yang tengah terduduk. Di situ mereka berbincang satu sama lain, saling berbagi cerita. English menjelaskan lagi bahwa kabur dari penjara Alcatraz merupakan hal yang sangat tidak mungkin. Sistem pengamanan yang sangat ketat, juga air laut yang begitu dingin bisa membunuh para napi yang mencoba untuk kabur. Mendengar perkataan itu, Frank pun hanya bisa terdiam seolah ia memang harus menerima semua hukuman dan kenyataan yang sedang ia jalani itu. No one's ever made it. Everyone here has looked for a way out, but there ain't any. Suatu hari saat ia tengah mengobrol dengan Ledmus, tiba-tiba Wolf berjalan menuju ke arah Frank sambil membawa sebuah pisau. Dan dari insiden tersebut, akhirnya Frank dipindahkan ke sebuah sel tahanan yang sangat sempit dan gelap. Setelah berhari-hari mendekam di dalam sel tersebut, ia pun dipindahkan kembali ke selnya. Tak lama kemudian seorang tahanan baru yang bernama Charlie menempati di sebelah sel Frank. How you doing, neighbor? I'm Charlie Butts. Saat para tahanan sedang berada di luar, si kepala sipir mengecek semua kamar sel tahanan. Di kamar Dalton, ia menemukan sebuah lukisan wajahnya yang terlihat jelek, pibangusen, dan seperti orang licik. Karena tersinggung dengan lukisan tersebut, si kepala sipir langsung merampas semua alat lukis Dalton. Sehingga saat Dalton mengetahui hal itu pun merasa sangat galau, sedih, dan putus asa. Suatu hari saat ia tidak sengaja melihat kecoa yang masuk ke dalam ventilasi, dari hal itu Frank mempunyai sebuah ide yang gila, yaitu kabur dari penjara tersebut. Keesokan harinya saat Frank makan, ia bertemu dengan tahanan kakak beradik yang bernama John dan juga Clarence. Setelah saling berbagi cerita, ternyata mereka berdua dipindahkan ke penjara Alcatraz yang super kejam ini karena mencoba berkali-kali kabur dari penjara sebelumnya. Setelah mendengar cerita itu, Frank tidak bisa berhenti untuk memikirkan rencana kaburnya. Lalu ia pun segera mengambil gunting kuku dan mencoba mengikis sedikit demi sedikit dinding ventilasi yang ternyata sangat lunak. Hal ini membuat Frank semakin mantap dengan rencana kaburnya hingga keesokan harinya saat mereka kembali makan. Di situ Frank pun menceritakan ide gilanya tersebut kepada rekan-rekan tahanan yang lain. Mendengar hal itu, Johnny dan Clarence dan juga Charlie langsung menyetujui rencana Frank tersebut. Me too.
Saat kembali mengikis dinding, di situ Prank menemukan masalah baru di mana dinding bagian dalam ventilasi terlalu keras untuk dikikis. Namun hal itu tak membuat Prank menyerah. Saat kembali makan, saking pintarnya ia pun punya ide baru untuk mengikis tembok dengan menggunakan sebuah sendok. Namun asap dari pembakaran sendok tersebut menyebar keluar hingga membuat salah satu sipir menghampiri kamar Prank. Mengetahui hal itu, Prank pun langsung bergegas membereskan peralatannya dan berakting bahwa ia tak mencium bau apapun. Di situ Prank dagdikdukser gemetaran saat menyadari alat pengikisnya berada di lantai. Untung saja si sipir tidak melihat alat itu. Saat Prank kembali mengikis dinding, lagi-lagi ia harus kembali mendapatkan kendala. Ternyata untuk masuk ke dalam ventilasi, Prank harus memotong jaringan ventilasinya dulu. Alhasil saat kembali bekerja di situ, Prank mempunyai ide untuk membuat pisau dari sebuah logam. Tapi ternyata ya, ia ketahuan mengambil logam itu oleh sipir. Namun dengan tak disangka, ternyata ia berhasil telah membuat satu pisau yang ia sembunyikan di dalam sepatunya. Hingga pada akhirnya ia pun berhasil memotong ventilasi tersebut. Hingga saat ventilasi sudah beres, Prank pun membuat sebuah patung kepala dengan bahan seadanya. Sementara Charlie bertugas untuk membuat replika ventilasi untuk mengelabui para sipir. Setelah semuanya sudah siap, di situ Prank pun mencoba untuk masuk ke dalam ventilasi untuk mengecek jalur kaburnya nanti. Sebelum masuk, ia tak lupa Prank menaruh boneka buatannya di atas ranjang untuk mengelabui para sipir. Dengan sangat hati-hati, Prank pun mulai menelusuri jalur yang akan dipakai untuk jalan kaburnya nanti. Namun lagi dan lagi ia kembali harus menemukan sebuah kendala yang dimana lubang ventilasi utama ditutup oleh jeruji besi yang begitu sangat tebal sekali. Di tengah pengecekan jalur kabur, di situ terlihat sipir yang sedang mengecek satu persatu kamar tahanan. Betapa takutnya Charlie saat sipir mulai curiga dengan boneka Prank. Keesokan harinya, Prank mengatakan kepada teman-temannya bahwa mereka harus membobol jeruji besi ventilasi utama. Sementara untuk membobol jeruji tersebut membutuhkan sebuah alat yang tak lain dan tak bukan adalah sebuah bor. Lalu di situ Prank pun meminta tolong kepada Lidmus untuk mencuri mata bor di tempat kerjanya. Sementara ia mencuri sebuah mata kipas kecil yang ada di ruangan musik penjara. Satu persatu rencana kabur mereka telah terselesaikan. Malam itu Prank dan satu rekannya telah berusaha membongkar jeruji besi yang menjadi penghalang terakhirnya. Dan alhamdulillahnya semua persiapan kabur mereka sudah siap, mulai dari jalur hingga pelampung yang mereka buat dari jas hujan. Tapi ternyata si kepala sipir mulai curiga dengan Prank dan teman-temannya, dan di situ si kepala sipir mulai memeriksa ke dalam kamar Prank dan mengeluarkan semua barangnya. Namun Prank dan kawan-kawan masih beruntung karena saat itu si kepala sipir sama sekali tidak mencurigai replika ventilasi yang dibuat oleh Charlie. Saat malam tiba, mereka pun mulai melangsungkan rencana kabur mereka. Dengan sangat hati-hati, Prank, John, dan Clearen memasuki ventilasi mereka, sementara Charlie masih ragu-ragu untuk ikut kabur. Mereka bertiga pun terus berjalan dengan sangat lebih hati-hati. Lalu setelah itu mereka mulai memakai pelampungnya masing-masing. Setelah itu satu persatu memanjat ke sebuah jaring penjara untuk bisa keluar dari sana. Mereka lakukan dengan sangat hati-hati. Beberapa rintangan telah berhasil mereka lalui. Kini ada satu rintangan lagi yang harus mereka lalui, yaitu menyeberang lautan yang sangat luas. Di situ mereka mulai menyeberang lautan dengan hanya bermodalkan pelampung yang mereka buat dari jas hujan.
Pagi harinya para penjaga sipir dikejutkan dengan boneka tiruan yang ada di kamar Frank, John, dan Clearen. Lalu di situ para petugas pun langsung menggerakkan semua pasukannya untuk mencari mereka bertiga, namun mereka tak berhasil ditemukan walaupun para petugas sudah berusaha mencarinya ke seluruh penjuru wilayah. Dan dari insiden inilah penjara Alcatraz resmi ditutup setelah peristiwa itu terjadi.